Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Anda sekalian, para santriwan dan santriwati pesantren Hizbul Watan rahimakumullah, serta pembina dan ustadz-ustazah rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di akhir bulan Rabiul Awal ini, ya, di akhir bulan September, kita melanjutkan kembali kajian tafsir At-Tanwir kita, ya, setiap Ahad subuh ba'da salat subuh, ya. Kita lanjutkan kembali karena beberapa waktu yang lalu kita mengikuti kemah tahfidz, ya. Ya, kemah tahfidz di Sidrap. Kemah tahfidz itu kegiatan antar pesantren, antar santri di Sulawesi Selatan, ya, yang dipraskai oleh LP2M. Jadi pesantren-pesantren Muhammadiyah di Sulawesi Selatan itu dikumpulkan di sana tiap tahun dan santri-santrinya berlomba. Bahasa Arab, tahfidz, ya, pidato bahasa Arab dan seterusnya. Tahfidz Quran, kemudian macam-macam, ya, banyak lomba. Cara ilmiah juga ada juga. Baik, dan sekalian kita lanjutkan tafsir At-Tanwir kita. Ini udah pertemuan keberapa ya, udah lama sebenarnya, tapi mulai hari ini kita perdana, ya. Perdana kita rekam dan setelah kita akan publikasikan. Ya. Di perdana ini alhamdulillah alat-alat video kemudian seterusnya itu adalah wakaf atau infak dari orang tua santri kita, ya, orang tua dari Ananda Abdullah. Semoga dengan syiar dakwah ini, ya, anak-anak juga bisa belajar, anak-anak bisa merojaah tentang hal-hal yang diajarkan di pondok. Jadi belajarnya juga melalui media sosial, ya, atau melalui teknologi, ya, bisa merojaah di situ. Kemudian juga ini merupakan media dakwah kita, syiar dakwah ke depan. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran, kemudian juga kegiatan hari-hari santri, kegiatan wirausaha kita rekam juga di situ. Selain kegiatan dakwah. Nah, itu. Jadi banyak manfaatnya. Ya, semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kemaslahatan banyak orang. Terima kasih, jazakallahu khair. Saudara sekalian, sebelum kita masuk pembahasan pada pagi hari ini atau ba'da subuh ini, sebelumnya dijelaskan, kami mengulangi penjelasan bahwasanya metode yang kita pakai dalam membahas atau mengkaji ayat adalah metode tafsir maudu'i. Tafsir maudu'i, tafsir tematik, ya. Ini berdasarkan juga prinsip yang diambil oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Jadi ada satu produk tafsir yang dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Majelis Tarjih itu namanya Tafsir At-Tanwir. Ya. Nah, Tafsir At-Tanwir ini menggunakan metode tadi, maudu'i, ya, tematik. Nah, itu pula yang kita gunakan dalam menafsirkan ayat di pesantren Hizbul Watan ini. Khusus di pesantren Hizbul Watan kita mengkaji ayat-ayat yang tertuju pada etos ilmu psikologi, ya. Kemudian ilmu psikoterapi Islam, ya, jadi ayat-ayat tentang psikologi Islam, ayat-ayat tentang psikoterapi, ya. Ayat-ayat tentang perilaku manusia, ya.
yang seluruhnya nanti kita arahkan kepada 3 pengembangan pondasi dari pesantren Hizbul-Watan, yaitu berwawasan santripreneur, wirausaha, ya, kemudian berwawasan leadership kepemimpinan, yang ketiga berwawasan jiwa Qur'ani atau implementasi dari tahfidz Quran. Jadi santripreneur, leadership, dan tahfidz Quran ini menjadi pondasi kita, menjadi tiang kita untuk mengimplementasikan dalam kehidupan pesantren. Dan insya Allah menjadi modal anak-anak kita di pondok ini, menjadi bekal ya, kemandirian wirausaha, leadership kepemimpinan, kemudian dijiwai dengan dasar Al-Quran. Kemudian khusus pada pagi hari ini kita coba mengangkat satu ayat yang mendukung kegiatan santripreneur. Ya. Jadi santripreneur ini berorientasi pada membangun jiwa wirausaha pada santri. Alhamdulillah di pondok kita ini sudah ada beberapa jenis usaha yang jalan ya. Ada air ya, air mineral. Itu wakaf juga, ya wakaf. Dikelola oleh santri, dibantu oleh pembina, kemudian airnya dijual keluar. Ya. Dan juga memenuhi kebutuhan internal santri. Kemudian yang kedua, sedang jalan juga peternakan ayam, walaupun masih kecil ya. Peternakan ayam. Sebelumnya ada kambing, ya, tapi agak berat ya. Nah, jadi kita memulai dari yang ringan-ringan kembali ke ringan. Ayam sedang berjalan. Ya. Nah, kemudian juga ada ikan, ya peternakan ikan. Ada sistem bioblok dan sistem solar matahari. Ini program bantuan dari PKM, program PKM Unismo di Prodi Biologi. Jazakallah khair. Ini juga sedang berjalan. Insya Allah kurang lebih 3 bulan ke depan, insya Allah semua panen ikan. Kemudian yang keempat, ada juga yang sedang santri lakukan, ini perawatan tanaman buah. Jadi tanah kita ini sekitar 3 hektar itu sudah penuh dengan buah-buahan, jenis buah-buahan. Ya memang ada sarana fisik sekitar 40%. Ya. Selebihnya itu 60% masih tanah kosong dan kita membuatkan dengan buah-buahan. Ya, mangga, jambu, durian, rambutan, nangka gitu ya. Ini sudah masuk tahun keempat ya, sejak Covid tahun kelima kita menanam itu. Nah baik, dan berapa lagi jenis usaha lainnya termasuk kantin yang dikelola juga oleh santri. Ya. Ada dalamnya ada kegiatan-kegiatan wirausaha di situ. Nah berkenaan dengan prinsip santripreneur dan kegiatan-kegiatan wirausaha tadi itu, kita mengangkat satu ayat menjadi dasar kita berwirausaha. Ya. Ini ayat psikologi Islam tentang bisnis, ya. Tentang wirausaha. Ya, coba kita berangkat dari situ sebagai dalil dasar untuk kita berwirausaha, berbisnis, membangkitkan tadi jiwa santripreneur pada Anda sekalian. Ya. Baik, semuanya buka surah An-Nur ya. Surah An-Nur itu surah ke berapa? 24. Ya, ayat ke 37. Ya. Surah An-Nur, surah ke 24, ayat 37. Oke ya. Kita baca dulu sama-sama, siapa yang mau memimpin? Fadal, Ikram. Ya. Semuanya ikuti ya, jadi pelan-pelan bacanya, dibaca tartil, kemudian yang lainnya mengikuti. Silakan. Atau baca sendiri dulu ya, baca sendiri satu kali, kemudian ya baca tadi satu ayat dulu, baru setelah itu baca sama-sama di
mengikuti nada ikrar. Tafadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'. ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Tafadhal sampingnya membaca terjemahnya. Ya. Ya, yang keras ya. 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 Ya, pelan-pelan. Semuanya mendengarkan, semuanya meresapi maknanya ya. Karena ini menjadi dasar kita untuk bergerak usaha. Silakan. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Oke, cukup ya. Paham ya? Terjemahnya dipahami baik-baik. Nanti Ustadz jelaskan. Ya. Oke. Baik Anda sekalian, santriwan santriwati pesantren Sebulatan rahimahullah. Kita sudah mendengarkan tadi bacaan surah An-Nur ayat 37 ya. Ini penting menjadi dasar kita berusaha menyukseskan program entrepreneur di pesantren Sebulatan. Ya, setiap tindakan yang kita lakukan itu harus punya dasar. Ya. Karena inilah nanti yang mendasari wirausaha kita menjadi nilai ibadah dan berkah insya Allah. Ya. Baik. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya. Rijalun itu bermakna laki-laki ya. Tapi sifatnya banyaknya orang laki-laki. Jadi jamak ya. Jamak. Dari kata tunggal apa? Kalau rijalun itu jamak, kalau tunggalnya apa? Ya, rajulun. Jadi kalau rajulun itu tunggal ya sifatnya. Ini jadi ayat ini dimulai dengan kata rijalun. Artinya kumpulan orang. Jadi ada satu komunitas gitu ya menjalankan ya, ada kumpulan orang laki-laki gitu. Ya. Jadi catat itu ya, dicatat. Kenapa Allah mulai dengan kata rijalun bukan rajulun? Ya. Ini jamak. Jadi kata rajulun. Nah, nanti ini menjadi dasar kita untuk ta'awun, kerjasama, menjaring jaringan bisnis gitu ya. Jadi dakwah juga seperti itu juga. Jadi dalam wirausaha itu ada dakwah. Dakwah itu harus tim ya, bersama-sama. Ya, kuntum khairu ummah ya. Wal takum minkum ya, wal takum minkum itu juga tim, itu organisasi. Di bisnis juga itu dibangun dengan prinsip tim yang kuat. Ya, sama dengan dakwah. Dakwah juga harus dikelola dengan banyak orang biar efektif efisien.
La tulhihim artinya apa? Tidak dilalaikan. Nah, atau bermakna dalam tafsir lain itu tidak disibukkan. Nah, dalam tafsir lain juga dikatakan tidak disibukkan. Tidak dilalaikan, tidak disibukkan. Tapi lebih tepat itu tidak dilalaikan. Karena kan biasa orang itu disibukkan juga dengan sesuatu yang sifatnya baik, bermanfaat ya. Sibuk organisasi. Organisasinya apa dulu? Ya. Organisasi yang mengurus umat gitu. Ya, aktif organisasi, aktif di masyarakat. Itu disibukkan, bukan dilalaikan. Berdakwah. Ya. Jadi lebih tepat itu la tulhihim atau tulhim itu tidak dilalaikan. Ya. Bisa juga maknanya disibukkan tetapi lebih cenderung dilalaikan karena ini sifatnya negatif ya. Disibukkan itu juga ada maknanya positif, sibukkan tidak hanya negatif tapi lebih juga ke positifnya. Nah, disibukkan ini dalam kegiatan yang baik lebih banyak kita arahkan ke sana. Ini mengurus agama ini itu disibukkan dengan kebaikan. Itu dibolehkan. Tapi jangan yang negatif itu bisa melalaikan. Itu ya makna perkata ya. Kemudian ada juga janganlah harta dan anakmu itu. Ya, wahai orang-orang beriman. Ada juga tafsir. Jadi kita tafsirkan ayat dengan ayat. Ya, dalam prinsip tafsir yang dikembangkan At-Tanwir itu menggunakan prinsip bayani. Ya, bayani itu tafsir atau pengembangan tafsir yang diambil pemahamannya dari ayat lain atau hadis-hadis yang mendukung dengan ayat itu. Ya, bayani. Ya, jelaskan, ditafsirkan dengan ayat. Ya. Nah, tafsir bayani dalam tulhihim ini tadi, janganlah wahai orang beriman, janganlah harta dan anakmu itu membuat lalai an zikrillah dari Allah. Ada juga seperti itu ya dalam tafsir yang melalaikan bukan cuma perniagaan tapi ada juga harta dan anak-anak gitu ya. Amwal wa auladukum. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladakum an zikrillah. Janganlah harta dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Itu ya. Jadi bukan hanya perniagaan, jual beli, tetapi juga ada di situ disebutkan harta dan anak. Gitu. Itu menjadi yang dapat melalaikan. Jadi artinya apa? Sifatnya dunia itu, sifatnya materialisme, materi, itu bisa melalaikan kita. Nah, juga dalam ketika itu Nabi khutbah Jumat ya, ada yang sedang sedang jual beli itu harus ditinggalkan. Jadi ketika iza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Tinggalkan jual beli itu. Ya. Jadi itu nanti tafsirnya juga bisa lari ke sana gitu. Ya. Jadi ketika sholat itu tinggalkan aktivitas jual beli, wazarul bai'. Wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Itu. Jadi tulhihim atau tulhikum itu banyak bentuknya. Yang jelas itu orientasi materi dunia. Kemudian dari apa? Tijaratun wala bai'un. Ya. Jadi janganlah kumpulan orang laki-laki itu, ya, orang laki-laki, orang banyak laki-laki
La tulhihim, dilalaikan. Janganlah dilalaikan. Tijaratun, apa tijaratun? Ya. Perdagangan atau perniagaan. Ya. Perdagangan atau perniagaan. Wala, dan tidak pula bai'un. Bai'un artinya apa? Baik. Baik. Hah? Ya, jual beli. Ya. Kalau tadi tijarah itu, tijaratan itu artinya perdagangan. Ya, tuh. Bai'un, jual beli. Apa bedanya tijarah dengan bai'un? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, ini. Apa bedanya? Tijaratun, tijarah, perdagangan atau perniagaan, ya, dengan kata bai'un, jual beli. Nanti ini kita akan mengembangkan dua ini, ya. Mudah-mudahan bisa kita lakukan ya dengan prinsip entrepreneur di pondok kita ini. Apa bedanya? Ada yang tahu, angkat tangan? Yo. Apa bedanya? Jadi tadi kan la tulhihim, jadi rijalun, ya. Rijalun, ya, menjadi rajulun. Rajulun. Ya. Rijalun itu jamak, rajulun itu tunggal, ya. Jadi orang-orang ini orang laki-laki, orang banyak. Kenapa itu? Dilarang apa laki-laki ini? Apa? Tulhihim. Tulhihim. Dilalaikan. Ya. Dilalaikan dari apa? Apa? Dilalaikan dari apa? Hah? Ya, tijaratun. Ini yang kedua, bai'un. Baik. Nah, itu ya. Tijaratun wala bai'un. Nah, dua ini yang dapat melalaikan kita. Ya. Ustadz tanya, apa bedanya tijarah dengan bai'un? Ayo angkat tangan. Dan tahu? Perdagangan, perniagaan, apa beda dengan al-bai', jual beli? Wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Ah, itu bai' itu jual beli. Itu dihalalkan ini. Ini sesuatu yang halal, dibolehkan. Dilarang tuh riba ya. Apa tijaratun? Tijarah artinya perdagangan. Ini jual beli. Jual beli. Nah, tijaratun itu sifatnya besar ya. Ya. Memang ada transaksi jual beli dalamnya, tapi sifatnya besar kalau tijarah, perdagangan. Dia sifatnya besar, bisnis besar gitu. Ya, antar daerah, antar pulau, ya, dengan dagangan yang banyak besar. Ya, naik kapal, naik laut, ya. Ya, transaksinya besar. Ya. Itu ya. Tijarah. Ya. Tijaratul lan tabur, bisnis yang tidak pernah rugi. Tijarah. Tijaratul lan tabur, tijarah lan tabur tidak pernah rugi. Apa itu? Bisnis yang ini la tulhihim, itu maksudnya. Nah, ini nanti masuk ke pasar global, kemudian bisnis-bisnis besar antar negara gitu ya. Transfer uang gitu.
Ya. Jadi sudah masuk ke pasar modern gitu ya. Pasar modern lah tijarah itu. Kita anggap. Jadi ini tafsirnya juga kontekstual ya. Tafsir tematik dan tafsir apa namanya ini? At-tanwir atau tafsir madu itu juga sifatnya kontekstual. Jadi tidak hanya perdagangan pada saat di Arab dulu, tapi juga berdasarkan perkembangan zaman. Ya. Jadi namanya ada prinsip ya makna global, tapi dalam ada bayani, ya ada irfani, ada burhani. Nah, burhani, ya burhani itu sifatnya penafsiran bersifat pemikiran modern, ya, empiris, ya perkembangan zaman, ya itu. Jadi ayat juga ditafsirkan, ayat tentang tijarah ini itu bisa ditafsirkan dengan pendekatan kontekstual berdasarkan pemikiran, perkembangan pemikiran saat ini. Ya. Ya. Anda sekalian, jadi etosnya ini itu nanti etos itu mengangkat satu nilai besar ya dalam aspek ekonomi bisnis global. Ya. Jadi etosnya ini mengangkat juga nanti ada psikologi wirausaha, ada wirausaha pada aspek besar, bisnis besar, ya, perdagangan, perniagaan besar. Gitu. Jadi Al-Quran ini sudah berbicara, sudah lama Al-Quran sejak akhir abad ke-6 itu berbicara tentang tijarah. Ya. Ya. Perdagangan bisnis besar ini. Al-Quran sudah mengantisipasi pasar global. Nah, itu, ya. Jadi Islam punya konsep pasar global. Tijarah itu pasar besar ya, pasar global, market besar. Bukan cuma perdagangan lewat pakai onta. Dulu pakai onta orang ya. Jadi masyarakat Arab itu kan tijarahnya dulu pakai transportasi onta. Gitu, ya. Kafilah-kafilah gitu ya. Perdagangan. Gitu. Nah sekarang sudah menjadi global, jaringan besar. Yang perkembangan bisnis modern. Ya, perbankan, kemudian juga pemesanan apa itu namanya, jual beli itu lewat online gitu ya. Nah, jadi Al-Quran sudah antisipasi itu dengan kata tijarah, ya, perdagangan yang sifatnya bisa melibatkan antar negara dengan waktu cepat, itu namanya. Itu tijarah ya maknanya. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar, bisnis-bisnis besar, perbankan, perusahaan, industri itu masuk dalam konsep tijarah, ya. Nah, kemudian apa bay'un? Bay'un itu artinya jual beli. Nah, sifatnya skala kecil, mikro. Tadi ada makro, ini mikro. Ah, itu ya, bedanya tijarah itu makro, ini mikro. Mikro itu kecil saja, apa di pasar gitu ya. Ya, pasar itu kan transaksinya langsung ya. Ya, jadi ada akad, saya beli, ya saya jual, saya beli. Ya. Jadi langsung saja tukar menukar. Ya, itu baik, jual beli langsung. Jadi ada uang, ini uang, langsung berhadapan dengan penjualnya. Ya. Jadi ada transaksi langsung, kecil aja, sekalinya kecil. Itu baik. Ya, baikun. Ya. Itu bedanya tijarah dengan baikun. Ya. Jadi Anda sekalian nanti kalau kita panen ikan, ya, kemudian kita buat undangan, 10 hari ke depan pesantren Hizbulatan santri-santri akan menjual ikan. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian memesan dari sekarang. Ya, sekilo 35.000. Kalau datang ke sini, kalau sendiri ke sini, kalau kita mengantarkan jadi 40 sampai 45.000 per kilo. Umpamanya. Nah, proses langsung seperti itu itulah al-bai'. Ya, jadi kita jual ya, langsung menerima uang cash. Jadi bisa juga transfer juga bisa, tapi sifatnya skala kecil. Ya, gitu ya. Itu bai'un. Dan ada sekalian menjual di pasar hari Sabtu, itu bai'un. Menjual di pasar, itu bai'un, kecil. Ya. Itu ya.
Nah, ini orang-orang laki-laki tidak dilalaikan dengan bisnis yang besar ataupun bisnis yang kecil, skala makro atau mikro. Apa bentuk tidak dilalaikannya itu apa? Bentuk agar kita tetap dalam hablum minallah itu apa? Atau apa yang membuat kita lalai gitu? Nah, ya bisa. Jadi ciri-ciri yang tidak dilalaikan dari bisnis itu apa maksudnya? Ya bisa juga gitu. Atau orang-orang yang dilalaikan dari bisnis ciri-cirinya apa? Jadi ada dua maknanya. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan itu apa ciri-cirinya? Atau orang-orang yang tidak lalai apa cirinya? Atau sebaliknya apa ciri-ciri orang yang dilalaikan dari bisnisnya apa? Nah, yang pertama apa? Ini dia. Ya, jadi la tulhihim itu apa? Satu apa? Satu apa? La tulhihim dari apa? An zikrillah. An zikrillah. Ya. Dari mengingat Allah. Itu yang pertama. Jadi ciri-ciri orang yang tidak dilalaikan dari bisnis itu dia tetap istiqomah dalam mengingat Allah. An zikrillah. Ya. An zikrillah. Ya. Yang kedua, wa iqamis shalah. Ya. Iqamis panjang ada ya matinya ya gitu ya. Iqamis shalah. Ya. Iqamis shalah. Iqamis shalah atau iqamis shalah pakai ya. Ya. Enggak ada. Iqamis shalah. Ya, iqamis shalah. Yang ketiga? Wa ita izzakah. Ini baru ada ya-nya. Wa ta iz zakah. Ya. Ta iz zakah. Ita iz zakah. Zakah atau zakah? Panjang atau pendek kahnya? Oh, wow. Ini. Ya. Ta iz zakah. Ya. Yang terakhir, yang keempat. Ada berapakah? Berapa ciri? 3. Wa ita iz zakah. Oh, 3 ya? Ya. Karena ada wow, dia pakai wow, ya. Dia wow. Jadi kalau ada wow-nya berarti masih bersambung ya. Jadi yang pertama itu an zikrillah, itu yang pertama, baru wa iqamis shalah. Berarti wow dan ada wow berarti dia masih nyambung dengan yang pertama tadi. Berarti yang kedua wa iqamis shalah itu yang kedua. Kemudian ita iz zakah. Ita iz zakah itu yang ketiga. Ya. 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 Di 3 ciri-ciri pebisnis ya, pebisnis yang tidak melalaikan ya, dalam tidak dilalaikan dari perniagaan atau jual beli. 3 cirinya. Atau juga ayat ini mengandung tentang mengandung tentang etika bisnis ya, etika bisnis dalam Islam. Ini etika bisnisnya seorang muslim nih. Ya. Dia sambil bisnis, sambil jual beli, dia tetap istiqomah dengan 3 ini. Ya. Zikir, kemudian salat dan mengeluarkan zakat. 3 ini. Ini etika bisnis dalam seorang Islam, dalam seorang muslim, etika bisnis. Etika itu ada tata cara atau akhlak ya. Atau panduan
ia gunakan ketika berbisnis. Ini panduan utamanya yang 3 ini. Ya. Jadi zikir itu hablum minallah, mengingat Allah, ya. Ya. Menyebut dan mengingat artinya itu zikir. Ya. Jadi dimanapun berbisnis kita tetap ingat Allah. Man. Ila aina? Ya, tafadhal. Ya. Jadi an zikrillah, kemudian wa iqamis shalah, wa itaiz zakah. Ya. Itu 3 ya. Ya zikir. Zikir itu menyebut dan mengingat Allah dalam bisnisnya. Ya. Ini maknanya luas, zikir itu. Termasuk mengingat Allah ketika menimbang, yang menimbang. Ya, tidak menyembunyikan yang cacat. Menimbang itu yang jujur. Ya, jujur. 2 kilo ya 2 kilo. 3 kilo bilang 3 kilo. Itu ingat Allah di situ. Jangan dikurangi. Bilang 3 kilo disebut sampai di rumah, ditimbang ulang, tidak nyampe. Itu berarti jual belinya belum mengingat Allah. Masih mengingat keuntungan. Nah, itu. Ya. Paham ya? Jadi zikir itu bukan cuma di lisan tetapi dalam perbuatan. Ya. Itu ya. Itu. Perbuatannya apa? Adil dalam timbangan. Dan bahkan nanti ada ihsan yang melebihkan dari transaksi itu. Ini bonusnya. Bonusnya itu. Nah, itu. Ihsan. Jadi zikir itu ada lisan, fil qalbi, dan ada dalam bentuk perbuatan. Ya. Ingat ya? Perbuatannya tadi adil dalam timbangan. Wala tuhsirul mizan dalam surah Ar-Rahman. Jangan kau rusak timbangan. Itu ya. Harus adil. Wa aqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan. Itu artinya juga zikir dalam mengingat Allah dalam proses al-bai', jual beli dan seterusnya. Jadi nanti anak-anak sekalian, kalau berjualan bisnis nanti kita berhasil ya, ternak ayam kita berhasil, ikan kita nanti berhasil, kemudian buah-buahan juga tumbuh semua gitu ya. Insyaallah ya. Jadi itu ada zikir dalamnya situ. Jujur itu zikir, adil itu zikir. Nah, gitu. Tidak menyembunyikan cacat itu zikir. Biasa dalam perdagangan menyembunyikan yang cacat. Ya, itu artinya itu. Zikir dalam perbuatan. Jadi jujur, adil, kemudian terbuka ya, tidak menyembunyikan. Itulah etika bisnis dalam Islam pada aspek zikir. Itu etika bisnis. Seorang rijalun atau rojulun, ya, rijalun atau kelompok, ya, kelompok pebisnis. Ini. Jadi rijalun itu kelompok pebisnis. Jadi nanti kita bangun bisnisnya dengan berkelompok. Jadi nanti yang maunya kolam ikan, ya, ikan ini dikelola oleh 2 orang atau 3 orang. Peternakan ayam di belakang, gitu 3 orang berkelompok. Jangan satu, nanti korupsi. Tidak zikir. Nah, korupsi itu kan bahaya ya, penyimpangan. Itu tidak zikir. Jadi korupsi, penggelapan itu tidak zikir. Itu melalaikan. Ya, ya, hati-hati ya. Jadi korupsi, tidak jujur, tidak adil, mengurangi timbangan, menyembunyikan yang cacat, itu ketika bisnis yang kotor. Orientasinya pasti materi. Nah, itu melalaikan. Yang kedua, wa iqamis shalah. Artinya apa? Iqamiternya qoma yaqumu, menegakkan, ya, mendirikan, menegakkan. Dia konsisten istiqomah dalam waktu-waktu salat. Ya, hayya 'alas shalah, tinggalkan. Tadi. Wa iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Jadi tinggalkan itu jual beli. Kemudian bersegera kita mengingat Allah. Fas'au ila zikrillah. Wa zarul bai'. Nah, jadi salat
Zikrillah, ingat Allah tadi ya. Kemudian tinggalkan jual beli. Nah, ini jiwanya banyak, apalagi kalau bisnis besar ya. Ingat bagaimana Sa'labah itu ya. Ada tahu kisahnya Sa'labah. Dia awalnya al-bai' biasa, lama-lama menjadi tijarah. Ya ketika bisnisnya besar, dia lalai dengan sholatnya, lalai dengan zakatnya, zikirnya, ya kan? Suruh zakat pun tidak mau. Ya Allah. Jadi dia mau kaya, tapi Nabi tahu, jangan minta doa begitu. Fokus saja sama ibadat dulu, perbaiki, terus istiqomah ya. Istiqomah saja sholat. Ya. Karena Nabi tahu bisnis itu kalau diberikan pada Sa'labah bisa melalaikan. Ya, itu ada contohnya. Jadi Sa'labah itu contoh dari bisnis yang dilalaikan. Dilalaikan oleh bisnisnya. Ya. Itulah etika bisnis yang bisa merusak. Ya. Salah itu. Jadi sholat ya nak ya, sholat tinggalkan itu prinsip. Siapapun juga, biar bukan waktu jual beli juga. Kalau ada rapat, ada pembelajaran, kita stop semua aktivitas kita, ya berhenti. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi semua tinggalkan semua itu. Kita sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kitaban mauquta. Waktunya sudah ditentukan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Ya. Itu etika bisnis kita. Jadi zikir, kemudian sholat. Ya. Usahakan juga sholat sunat. Ya, jangan hanya sholat wajib. Tadi ada santri yang nampaknya tidak sholat sunat subuh ya 2 rakaat. Saya tahu itu. Mata saya ke sini tadi. Di pojok biar bisa jadi pojok mundur sedikit biar mata saya mau nerawang sampai sudut berapa derajat gitu. Oh, ada santri langsung duduk. Nah, itu artinya kita melepaskan peluang kebaikan dalam bisnis kita. Jadi sholat sunnah itu juga penting, bukan cuma sholat wajib. Sholat sunat. Ya, sholat sunat, rawatib. Ya. Bangun ke sholat tahajud, wahai penguasa muslim, pengusaha. Bangun, sholat tahajud, menguatkan. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'au aqwamu qila. Jadi bangun di malam hari itu lebih kuat mengisi jiwa kita. Jadi HP saja dicas ya. Apalagi jiwa kita. Jadi casnya pengusaha itu sholat tahajudnya itu casnya pengusaha. Biar kuat. Karena kenapa dicas malam? Karena di pagi hari panjang waktu bisnis kita kan, panjang. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Tawila itu panjang sekali urusan bisnis kita di siang hari, maka butuh cas di malam hari untuk menguatkan bisnis kita. Nah, itu ya. Ya, bangun bisnismu dengan tahajud. Subhanallah. Bangun bisnis kita. Bangun surga kita dengan tahajud. Bangun perniagaan kita, jual beli kita dengan tahajud. Juga di pagi hari jam-jam 10 sholat duha. Di sholat sunat subuh 2 rakaat itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian sholat duha. Sholat tahajud dulu, ya, Masya Allah. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian jam-jam 10 sholat duha. Ya Allah. Dunia udah di sini nih. Modal kita, spiritual kita, jadi sholat itu modal spiritual ya dalam bisnis ya. Itu menguatkan kita. Jadi kalau rugi pun tidak ada, tapi spiritual kita sudah pegang ya. Ya, jangan takut. Jadi sholat tahajud itu memperkuat mental atau jiwa pebisnis kita. Sakata yaskutu, uskut. Holas. Ya. Ya, anak-anak sekalian, kita lanjut.
Sholat itu casnya pengusaha untuk bisa bertahan di pagi hari sampai siang hari, sore hari untuk berbisnis. Cas spiritual. Ya. Jangan tinggalkan cas itu ya. HP aja dicas. Masa kita nak dicas dalam bisnis kita. Ya. Manfaatkan waktu-waktu sholat sunat ya. Malam, subuh, kemudian siang, atau duha gitu ya. Jadi sholat wajib diiringi dengan sholat rawatib. Ikutkan itu. Ikutkan dalam bisnis kita ya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga apa? Wa itaiz zakat. Nah, jangan lupa zakat, mengeluarkan zakat. Itu ada hak. Ya. Zakat ada namanya zakat perniagaan ya. Zakat profesi jual beli, ada istilah zakat profesi dalam jual beli. Dan jangan lupa infak sedekah di situ. Jadi dalam prinsip kita nanti berdagang ya, kita jual beli nanti ada berapa persen untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya, jadi nanti tolong nanti membuat iklan usaha kita, ada air minum, ada ikan, ada ayam. Itu nanti kata-kata infak, kata sebagian keuntungan itu disumbangkan ke Palestina. Ya, berapa persen ya? 2,5% kah? Atau berapa persen? Ya, yang penting ada ke sana. Ya, jangan hanya keuntungan kita yang udah sholat, udah zikir, tapi tidak mau berbagi. Ya, jangan. Ya. Zakat itu, infak itu untuk sosial. Keuntungan kita ada, kita sudah zikir, sudah adil, sudah jujur, ya, ya, tidak menyembunyikan yang cacat, udah bagus. Kemudian kita sudah istiqomah dalam sholat sunat juga, tapi pelit, tidak mau berbagi, jangan, tidak boleh. Ya. Jadi masih ada lagi namanya kewajiban sosial, ya. Respon sosial, jadi respon sosial, social respon. Ya. Ini. Ya. Jadi zakat itu, infak itu respon sosial suatu perusahaan, ya. Social respon. Ya. Harus ada itu, memperhatikan masyarakat sekitar, memperhatikan ekologi, ya, keseimbangan alam, limbahnya dibuang kemana, itu sama juga dengan zakat sebenarnya. Jadi ada input, proses dan output. Zakat itu outputnya sebenarnya, hasilnya. Sudah berhasil, jangan lupa alam sekitar. Sedekah infaknya, libatkan masyarakat, berdayakan masyarakat. Artinya keseimbangan alam kita jaga, ya. Jaga ekologi, ekosistem. Nah, itu maksudnya, lari ke situ semua itu. Jadi respon sosial itu termasuk aktivitas zakat. Ya, itu ya 3 nak ya. Jadi ada di situ haknya orang-orang, ada haknya alam sekitar yang perlu kita jaga dan kita berikan. Yang terakhir, kenapa kita lakukan itu semua? Karena nanti Allah akan mengingatkan kita dengan hari akhirat yang menakutkan, hari kiamat. Ya. Ya, itu ada di situ ada kata-kata atau kalimat ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Jadi ini Allah gambarkan kondisi kiamat ya, yang di mana hati guncang dan kita merasa takut dengan situasi kiamat itu. Itu ya. Ya, jadi orang dilelekan nanti akan merasakan ini. Ternyata betul ya, rugi kita selama ini berjualan, berniaga, melupakan tadi etika bisnis tadi itu, sehingga terlambat nih. Udah kiamat baru terlambat, baru menyesal. Kenapa saya tidak dari dulu membangun bisnis saya dengan 3 prinsip tadi itu? Baru kiamat baru dia tahu ya. Ya, jangan menyesal, jangan rugi. Kalau tiba-tiba sudah kiamat datang, sudah meninggal, kita mati, baru sadar, ya Allah, lola akhartani ila ajalan qarib as-sadaqah, dengan prinsip 3 ini. As-sadaqah, saya akan berzakat, saya akan berinfak. Ya, rugi nih. Jadi sebenarnya rugi itu seperti ini, bukan untung. Ya, rugi itu artinya kita tidak dapat untung, malah rugi secara materi, tapi sebenarnya rugi itu seperti orang menyesal ketika semua bisnis didapatkan, tetapi dia merasakan sia-sia bisnis itu karena apa? Semuanya tidak bermanfaat karena sudah datang ajal, sudah datang kiamat. Itu ya. Itu nada sekalian,
tafsir At-Tanwir tentang membangun etika bisnis yang kita dapat antisipasi dengan 3 tadi. Yang pertama zikir, kemudian sholat, dan tetap mengeluarkan zakat. 3 itu menjadi etika bisnis kita membangun jiwa entrepreneur di pondok kita, insya Allah. Saya kira itu materi kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi bahan penguat kita dalam membangun jual beli, ya insya Allah menjadi tijarah. Jadi sukses kita, bisnis besar, insya Allah bisa besar bisnis kita ini kalau kita kuat. Ya, Rijalun ini akan berkumpul dengan prinsip tauhid tadi 3 tadi itu, dengan prinsip 3 ini kita kuat insya Allah. Ya, kalau kita berhimpun, Rijalun berkumpul, ya, dengan manajemen yang bagus, dengan etika bisnis yang bagus, insya Allah menjadi tijarah, perdagangan yang lantabur bahkan, yang tidak pernah. Takbir. Insya Allah. Demikian ada sekalian harapan kita menjadi juga harapan orang tua kita di rumah. Jadi orang tua di rumah kita senang, ya. Oh, anakku dapat keterampilan, anakku bisa belajar jual beli di sini. Insyaallah mudah-mudahan bisnis kita menjadi besar dengan dukungan orang tua di rumah, ya. Dan doa kita semua. Ya, ekonomi syariah, ya, termasuk ini sebenarnya ini sudah masuk sistem ekonomi syariah. Ya, dalam fikih muamalah itu, ya, fikih muamalah termasuk fikih jual beli, ini prinsip yang utama. Tidak ada riba, ya, tidak ada goror, ya. Ya, riba goror itu dihindari, ya, dengan tadi jujur dan seterusnya. Nanti khusus fikih muamalah atau fikih jual beli yang syariah kita akan bahas, ini menjadi dasar saja, ya. Coba. Termasuk riba, kemudian goror, ya. Ini kita ngebahas pada mungkin episode selanjutnya. Yang penting Anda sekalian dapat fondasi utama dulu, kita bangun bisnis kita dengan seperti ini, insyaallah. Demikian kita akhirin sekalian. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kemampuan berpikir, kemampuan tadi 3 membangun bisnis kita, sehingga pelan-pelan kita bangun pondok kita dengan kemandirian ekonomi seperti ini dengan prinsip tadi. Ya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan Ahad pagi ini. Tanggal berapa ini Ustaz? 28 ya. 28 September. Kalau tanggal hijriahnya berapa? 2. Udah masuk Rabiul ya? 5. Oh, berarti awal ya. Baik. Kita akhiri dengan sama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki, tak satupun pengetahuan yang kami miliki, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, karena sesungguhnya Engkau ya Allah Maha al-alim, Maha apa? Mengetahui, lagi Maha bijaksana al-hakim. Demikian nasrul minallah wa fathuhu qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillah wassalatu khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.